Gue cuman pengen ngasih tahu bahwa jodoh itu adalah yang cocok, bukan yang sesuai nafsu kita. Gue cuman mau ngasih tahu bahwa jodoh itu yang pas dan tepat buat kita, bukan yang sesuai dengan maunya kita. Gue yakin ya, sebagian dari kalian pengen banget dapat jodoh terbaik, apalagi bagi yang belum menikah ya. Tapi kenapa banyak orang yang sulit banget menemukan jodohnya, bahkan salah dalam memilih pasangan? Itu tidak lain dan tidak bukan biang keroknya adalah nafsu, bro ya. Tapi tenang, seperti biasa gue punya tipsnya. Jadi video ini khusus bagi kalian yang masih belum pacaran atau yang udah pacaran. Bagi yang udah menikah, gue saranin skip aja, karena kalian wajib mensyukuri pasangan hidup kalian sekarang. Bagi yang udah pernah menikah dan bercerai dan sekarang mencoba untuk membuka hati lagi untuk menemukan jodoh yang lain, maka video inilah yang paling tepat untuk kalian dengarkan, karena kalian udah punya pengalaman itu. Gak sedikit dari kita yang sulit banget memahami kekurangan kita. Tapi nyari-nyari kekurangan orang lain itu gampang banget rasanya. Ini alamiah banget terjadi di manusia. Karena secara psikologis manusia sejatinya mencintai dirinya sendiri. Sehingga menciptakan mind blocking bahwa dirinya itu lebih banyak kelebihannya. Bahkan jika dia mau mengakui kekurangannya, kekurangan itu harusnya dimiliki oleh semua orang juga. Artinya minta diwajarkan. Pada ngerasa kayak gitu nggak? Pada relate nggak? Ya sama, gue juga kayak gitu karena gue juga manusia sama seperti kalian. Makanya penting banget bagi kita buat memahami kekurangan kita. Apa sih kaitannya dengan mencari jodoh? Buat kalian yang masih belum berpacaran atau belum merasakan yang namanya rumah tangga, mungkin rada asing dengan keluhan ini. Karena masih bucin-bucinnya tuh. Karena gebetan kalian pasti akan bilang, aku akan menerima kamu apa adanya, aku akan menerima kekurangan kamu. Ya iyalah, kalian belum ditimpa masalah yang besar. Nah, sebelum itu terjadi ya, dan kalian berusaha untuk mendapatkan jodoh yang terbaik, pahami kekurangan kalian. Bukan nyuruh orang yang memahami kekurangan kalian. Kekurangan itu bukan dipaksakan untuk orang lain yang menerimanya. Beda dengan kelebihan, kekurangan itu harus kita pahami dan kita perbaiki. Memaklumi kekurangan itu yang wajar-wajar aja, kenapa sih? Yang paling bisa diterima, atau misal kayak kekurangan fisik yang sejatinya sedari lahir lu fisiknya emang kayak gitu. Atau lu mengalami cacat fisik permanen setelah kecelakaan. Nah itu baru tuh maksain orang buat menerima kekurangan kita. Tapi kalau fisik yang bisa lu rubah, entah itu jerawatan bisa lu rawat dengan sabun muka, atau keluar rumah lu bisa pakai topi atau baju lengan panjang ketika panas, ya apa salahnya ngelakuin itu? Bukan malah menyerah dengan kekurangan, apalagi sifat jelek. Kalau lu terus punya mindset seperti ini, maka besar kemungkinannya lu akan salah dalam memilih jodoh. Karena apa? Karena lu sendiri susah memahami kekurangan lu. Maka orang yang datang ke lu dan tetap menerima kekurangan lu yang lunya sendiri susah nih untuk memahami kekurangan itu, yang datang adalah orang yang penuh dengan kepalsuan dan gombal. Jadi intinya perbaiki diri sendiri dan pahami kekurangan untuk menemukan jodoh yang terbaik. Kan gak sedikit tuh pengusaha-pengusaha, pejabat, bahkan orang-orang besar yang akhirnya hidupnya hancur gara-gara salah memilih pasangan hidup ya. Bukan gue yang ngomong, mereka sendiri ya, dan para ahli psikolog lainnya juga gitu yang pernah menangani kasus ini. Gara-gara support sistemnya yang salah. Jadi penting banget yang namanya belajar menjadi pasangan hidup yang baik. Yang bikin kita susah menemukan jodoh terbaik adalah kita selalu fokus mencari jodoh yang terbaik. Kita tuh selalu fokus dengan kriteria tanpa pernah melihat ke dalam diri kita sendiri. Sehingga pada prakteknya ketika kita diberikan jodoh, kitanya malah gak bisa menjadi pasangan hidup yang baik, ya sama aja bohong. Terus gimana bang caranya menjadi pasangan hidup yang baik? Sebenarnya untuk tips yang kedua ini butuh bahasan yang khusus ya, karena banyak banget poin-poin yang harus disampaikan di tips yang kedua ini. Tapi di video kali ini gue bakal kasih sedikit aja buat kalian. Cara menjadi pasangan hidup yang baik adalah dengan cara kita lanjut ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga, mencari yang cocok bukan yang kita mau. Kecocokan dalam hubungan itu sangat penting. Kalian harus paham apa yang menjadi kekurangan pasangan kalian dan kelebihan pasangan kalian.
Kalian harus ngerti apa yang membuat dia marah dan apa yang membuat dia senang. Kedengarannya mungkin simpel ya, tapi kalau lu lakuin ini dengan nafsu, jadinya malah susah banget. Lakukan ini selayaknya pasangan hidup lu itu adalah saudara kandung lu atau orang tua kandung. Kalau lu cowok, perlakukanlah istri lu selayaknya saudara cewek lu atau ibu kandung lu. Dan kalau misalkan lu cewek, perlakukanlah suami lu seperti layaknya kakak laki-laki lu ataupun bapak lu. Makanya di salah satu artikel gue pernah baca tuh, cara memilih jodoh yang baik adalah lu harus lihat bagaimana pasangan lu memperlakukan orang tuanya. Tapi di tips yang gue mau sampaikan di sini adalah bagaimana cara kita memperlakukan pasangan kita seperti layaknya orang tua kandung atau saudara kandung kita. Menegur dengan tegas hal buruk yang dilakukan pasangan di saat memang harus dan perlu dilakukan. Memuji dan mengapresiasi hal baik yang dilakukan oleh pasangan hidup jika itu memang harus dan sangat perlu untuk dilakukan. Nah, mulai sekarang lu belajar untuk melakukan itu. Jangan memberikan pujian kosong seperti yang pernah gue bahas di video sebelumnya. Jangan menegur pasangan hidup kalian selagi kalian terang-terangan masih melakukan hal buruk itu. Jangan lakukan ini ya, integritas lu bakal turun. Dan ini banyak banget variabelnya, tapi secara garis besarnya, belajar menjadi pasangan hidup yang baik adalah berusaha untuk mencocokkan diri masing-masing. Nah, tips yang keempat ini adalah tips yang paling signifikan dan berpengaruh untuk menentukan apakah kita akan menemukan jodoh yang baik atau malah salah pilih. Selagi lu belum mengakui nafsu lu sendiri, lu bakal susah untuk menemukan jodoh yang terbaik. Karena kebanyakan yang gue lihat dalam hal mencari jodoh atau dalam suatu hubungan, kebanyakan dari kita itu susah mengakui bahwa itu hanyalah nafsu. Sebelum menikah nih, secara fitrah, hati nurani lu tuh udah bilang, nih cewek gak cocok buat gua, ini cewek kayaknya toksik banget buat gua, gara-gara dia nih gue malah gak jadi diri sendiri ya. Nih cewek kayaknya mau menang sendiri dan gak mau dibimbing. Gue ngerasa banyak ngebatinnya ketika ngejalanin hubungan sama dia. Ironisnya adalah ketika temen lu yang masih punya logika nih, yang gak terjebak dalam bucin seperti yang lu alami, ketika temen lu ngasih tahu, lu nya ngeyel dengan bilang bahwa iya bro, gue tahu, tapi gue yakin ini bukan nafsu doang, ini namanya cinta. Gue masih sayang sama dia, gue tahu dia punya banyak kekurangan, tapi gue masih sayang sama dia. Apalagi sampai ngomong kayak gini ya, lu sih nggak ngalamin apa yang gue alamin. Nanti suatu saat kalau lu ngalamin yang gue alamin, lu juga pasti sama. Dan kalau misalkan temen lu ngalamin apa yang lu alamin dan akhirnya sama, siapa yang mau ngasih tahu? Itu tuh ya, temen lu mumpung dia logikanya lagi bener, logikanya lagi lurus. Karena kalau ketika dia udah bucin juga sama kayak lu, siapa yang ngasih tahu? Justru karena temen lu nggak ngerasain apa yang lu rasain, makanya dia bisa ngasih saran yang rasional. Ketika pasangan lu itu udah gak menghormati lu, dia maunya lu jadi babunya, dia bahasa kasarnya gitu ya. Dia membutuhkan lu ketika ada maunya doang. Dan ketika lu ngebutuhin dia, dianya malah gak ada dan pergi, dan malah nyalah-nyalahin lu. Dan lu tiap hari rasanya ngebatin mulu sama dia. Ini udah ciri-ciri lu gak cocok dan gak jodoh sama dia. Tapi kenapa lu masih mau sama dia? Kenapa lu masih ngotot pengen nikah sama dia? Please bro, akuin aja itu adalah nafsu. Dan tenang aja, ini normal terjadi di manusia. Cuman bedanya ada beberapa manusia yang mampu menekan ego dan nafsunya, yang bukan hanya loss doang. Gue bodo amat mau kekurangan dia kayak gimana kek, mau dia ngelakuin kayak gimana, yang penting gue tetap cinta. Nah itu loss gitu loh, nyerah gitu sama nafsu. Tapi kan di dalam cinta itu ada nafsu bang. Iya, gue tahu di dalam cinta itu ada nafsu, tapi nggak semua nafsu itu cinta. Di dalam rumah itu ada kasur, tapi bukan berarti kasur itu rumah. Ini main logika nih. Gue nggak bilang nafsunya dihilangkan, tapi ditekan biar logika kita jalan. Itulah yang membedakan kita sama binatang. Binatang nih kalau pengen kawin ya kawin aja, mau di pinggir jalan kek, mau sama siapa aja, mau punya anak berapa, bodo amat. Yang penting insting naluriah nafsunya itu tersalurkan. Nah kita kan manusia nih ceritanya, bukan binatang. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita harus mencintai seseorang tanpa alasan.
Aku mencintai kamu tanpa alasan, karena kalau aku mencintai kamu dengan alasan, dan jika alasan itu hilang, maka aku gak cinta lagi dong sama kamu. Duh, kedengarannya ya udah kayak romantis banget, kayak film-film India atau drakor-drakor gitu ya. Mulai dari sekarang, nih, itu lu rubah. Walaupun yang ngomong itu tuh TikTok, ya, walaupun lu ketemu kalimat romantis itu di TikTok, ya, jangan jadikan pedoman. Walaupun sejuta atau puluhan juta yang setuju dengan kalimat itu, tetap lu jangan jadiin pedoman. Karena manusia itu mencintai harus punya alasan. Dan satu tambahan lagi dari gua, bahwa apapun yang coba ingin kita lakukan yang berhubungan dengan keputusan besar seperti mencari jodoh, libatkan Tuhan di dalamnya. Berikan porsi kepada yang menciptakan kita, karena yang menciptakan kita yang lebih tahu mana yang terbaik buat kita untuk menentukan hal besar itu. Jadi quotes terakhir dalam video kali ini adalah: ambillah setangkai bunga yang sudah mekar untuk hanya mencium bau wanginya, atau ambillah bibit bunga untuk ditanam dan disiram setiap harinya agar menjadi hiasan dan menemani keindahan hari-hari kita di sepanjang hidup.